Halo, selamat datang di Kebun Kekimpang. Nah, sekarang udah malam nih gitu ya. Seneng banget hari ini kita udah vaksin ya gitu di shelter Rumah Ojon. Itu ada berapa tadi ya? 39 ya total. 39. Sebenarnya sih bawanya 50 lebih, cuman ada beberapa yang panas gara-gara panik. Ada yang beberapa yang sakit kulit. Ada beberapa lagi sakit kulit, terus ada juga divaksin. yang apa tadi itu ya? Tiba-tiba mencret. Iya, lagi diare kayak gitu. Jadinya ya dari 50 akhirnya 32 nih yang berhasil 39. 39 yang berhasil divaksin gitu. Nah, sekarang udah selesai vaksinnya, ini juga udah pada seger, udah pada makan. Nah, kayaknya enaknya kita ngobrol-ngobrol dulu Kak, gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu, ada yang belum gitu. Mungkin kita kenalan dulu kali ya gitu. Boleh memperkenalkan diri sendiri Kak? Halo, aku Cornelia. Yang apa ya, founder ya, apa sih namanya, bukan founder lah ya, pokoknya apa ya? yang terjebak di shelter Rumah Ojon ini gitu. Jadi Terjebak ya? jadi langsung aja ya cerita awalnya ya. Boleh, boleh, Nah, boleh. jadi dulu Rumah Ojon tuh sebenarnya namanya STA Home dulu, Save the Animal Home gitu namanya. Jadi dulu IG-nya itu yang dikenal orang Sta Home Project. Cuman waktu itu sejak ada anjing maskot namanya Ojon, dia meninggal karena sakit apa tuh distemper. Jadinya untuk mengenang dia namanya diganti jadi Rumah Ojon. Baru per tahun ini kan ya gantinya Iya, ya? pas dia meninggal itu bulan Februari kemarin. Iya. Gitu. Jadi Berapa tahun tuh Ojon udah umurnya? Ojon tuh waktu meninggal tuh umur berapa ya? 5 tahunan kalau nggak 5 salah tahunan ya. ya. Karena distemper itu sampai Virus sih, berbulan-bulan gitu. Sampai aku puntur berapa tuh? 40 kali lebih kalau nggak salah. 40 kali lebih. Gitu. Jadi ya untuk mendedikasikan buat dia gitu karena dia emang maskotnya. Dia anjing pertama? Bukan anjing pertama sih, cuman ibunya dia dulu termasuk rescuan pertama. Jadi waktu itu rescue dalam keadaan hamil, lahirlah dia gitu. Berarti Rumah Ojon ini 5 tahun juga kurang lebih? Ya, jadi Dari yang Tahun Project ini 5 ya, jadi tahun. awalnya itu dulu itu emang kalau suka anjing tuh kan dari kecil ya gitu. Cuman waktu dulu itu sebenarnya kalau yang Sta Home itu sudah terbentuk dari 2010 malah gitu. Tapi itu 12 tahun. tapi itu cuman ya on and off lah ya karena dulu juga masih kerja full time gitu-gitu. Terus akhirnya apa namanya, itu juga cuma rescue sekali doang gitu. Karena dulu juga misinya itu sebenarnya bukan merescue anjing atau kucing, tapi dulu misi pertamanya itu dulu justru ke arah Ragunan. Oh, Kebun binatang Ragunan. Jadi dulu awalnya itu kita bikin proposal ke Jokowi dulu. gitu. Buat ini baru tahu beneran nih. Ini beneran baru tahu. Buat revitalisasi Ragunan karena Ragunan kan dulu keadaannya ya kasihan lah binatang-binatangnya. Akhirnya waktu itu coba bikin, dibantu sama Yayasan Arsari kalau nggak salah, yayasannya Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo. Itu disambungkan ke Pak Jokowi dulu gitu. Jadi kita dibuat dialog terbuka di Ragunan, di kebun binatang. Jadi itu tuh kebetulan di-approve gitu. Di-approve, jadi Ragunan waktu itu direnovasi walaupun tidak semaksimal yang aku ajukan gitu ya dulu ya gitu. Paling nggak at least sekarang udah libur hari Senin. Terus udah pakai CCTV lah, itu yang 2 poin yang berasa buat aku gitu. Itu sih awalnya sebenarnya dulu project sama teman-teman gitu atau sendiri sih. Jadi waktu itu Sta Home tuh cuman aku berdua sama ada temanku Indah gitu. Kita memang pengen banget nih Ragunan buat revitalisasi direvitalisasi gitu. Nah, akhirnya itu udah kecapean, ya udah habis itu udah kan aku nggak berkutat lagi di dunia binatang, baru rescue itu juga nggak sengaja sebenarnya ya, tahun 2015 atau 2014 gitu ada tetangga yang pindah rumah, anjingnya 3 nggak dibawa. Jadi aku minta tolong ke satpam. Dikunci itu kondisinya. Dia di dalam rumah atau di dalam rumah halaman? Di halaman belakang lagi gitu. Jadi cuma kedengaran suara doang gitu. Ada yang bisa nggak dikasih makan? Iya, nggak dikasih makan dong. Maksudnya kan bisa dilemparin makanan paling atau? Nggak bisa. Makanya waktu itu gonggong-gonggong aku minta satpam buat bukain. 3 lah itu, 3. Nah, 3 pertama itu, si Mami Syami, Gandhi sama Buddha namanya. Nah,
si Syami ini lagi bunting gede. Nah, melahirkannya sesar pula gitu. Aduh. Kan. Nah, enggak, melahirkannya tuh 7. Jadi kan satu waktu aku langsung ketiban anjing 10 berarti kan, gitu, dengan bayi-bayi 7. Nah, waktu itu di rumah aku udah punya 2. Oke. Nah, sejak itu jadi kayak kasihan. Akhirnya tadinya awalnya adekku tuh yang suka rescue, aku kan kerja kantoran biasa kan gitu. Akhirnya lama-lama banyak, terus dulu kita nggak paham steril kan. Jadi nggak beranak pinak akhirnya. Nah, si Ojon itu mamanya kita rescue juga waktu itu punya tetangga juga, itu juga dalam keadaan hamil gitu. Jadi waktu itu enggak, dia nggak hamil, cuman pas nyampe rumah dia kawin lah sama karena rescuean masih nggak tahu steril kan. Karena waktu itu kita nggak steril, akhirnya banyak akhirnya itu nyampe di angka 70 dan di dalam rumah gitu, bukan di kebun ya, gitu. bukan shelter, bukan bentuk dalam rumah kayak peliharaan gitu kan. Bukan bentuk yang layak buat anjing gitu. Untuk luwak di dalam itu rumah. Itu dari 10 ke 70 berapa lama tuh? Itu mungkin sekitar 2-3 tahun ya. Itu itu ada yang beranak sama ada juga yang aku memang ambil kanan kiri gitu. Oke. Terus ya yang meninggal juga ada juga. Ada yang adopsi juga? Belum. Ada, waktu itu justru ada beberapa yang diadopsi orang karena waktu itu udah ngerasa kebanyakan kan. Jadi emang kita memang selalu lepas adopsi. Cuman syaratnya itu memang pokoknya gini, kalau aku sih syaratnya nggak muluk-muluk panjang lebar ya. Yang penting orang itu bisa kasih better life than di sini. Kalau misalnya nggak better life, buat apa? Jadi kalau misalnya di sini mereka hidup dalam rumah, makan minum cukup, tidur enak gitu, di sana cuma buat jaga pabrik gitu, aku jujur aja nggak kasih. Karena itu nggak, itu ya menurut aku nggak better life ya. Ntar jaga pabrik, ntar tahu pagar kebuka hilang lah, apa gimana gitu. Aku lebih suka yang rumahan, punya pagar gitu-gitu. Pokoknya ya syukur-syukur jadi anak tunggal atau anak kedua gitu ya. Bukan yang orang udah punya anjing 10 mau adopsi lagi gitu, buat apaan gitu. Jadi aku lebih prefer milih yang tidak punya anjing tapi sudah pernah pelihara anjing gitu, atau enggak yang anjingnya baru 1 atau 2 atau 3 lah maksimal gitu. Waktu itu emang kasih sih, cuman ya gitu, kadang kita juga shelter dibilang kok ini shelter ini kok nggak pernah open adopsi ya. Mungkin aku merasa sih mungkin karena ini juga pengalamanku, ada beberapa yang adopter yang mengecewakan ya. Dan bohong gitu. Kalian suka bohong, misalnya iya nanti misalnya dia bilang iya kalau sakit dibawa ke dokter gitu, tapi ternyata enggak, sampai akhirnya anjingnya mati. Gitu tuh yang bikin kita merasa bersalah. Aduh, kok gue kasih ke dia ya. Terus ini kan gue yang rawat aja, lu kalau mau nolong lo donasi aja lah gitu. Atau misalnya anjingnya hilang dulu pernah tuh. Jadi dia adopsi atau hilang, tapi dia WhatsApp aku bilang hilang, tapi gue nggak mau nyari ya. Lah gitu. Akhirnya aku sendiri tuh, bahkan dia bilang ya udah lu kalau mau bikin poster bikin aja tapi jangan cantumin nomor gue ya. Lah kayak gitu. Akhirnya aku bikin poster, aku cantumin nomorku, cuman anjingnya memang nggak ketemu gitu. Karena dia laporannya juga udah seminggu setelahnya gitu. Udah lama banget gak sih, harusnya kan langsung kan. Itu dia yang kadang yang bikin kita tuh traumatis juga mau ngasih adopsi sama orang. Ini nggak sih kayak takut juga kan, orang takutnya malah dijual ke lapo gitu, jadi adopsi gratis taunya dijual. Iya, itu kalau itu aku pernah dengar ada beberapa shelter ya, kayak ada shelter siapa gitu lupa, pernah tuh dia atau perorangan gitu, rescuer diadopsiin ternyata anjingnya nggak ada, terus nggak jelas, dibilangnya udah mati tapi kuburannya pas digali nggak ada, pokoknya aneh ini deh. Ada yang janggal gitu, ada yang janggal gitu tuh ada juga gitu. Atau nggak adopsi anjing bagus nanti at the end dia jual gitu kan ada gitu kan, pernah dengar juga kan. Atau kayak misalnya belum steril jadi di breeding gitu kan, segala macam gitu. Pokoknya banyak sebenarnya menurut aku sebagai shelter tuh banyak alasan shelter ya untuk berat hati untuk memberi adopsi, mungkin ya gara-gara itu gitu, pengalaman sendiri gitu ya. Sebenarnya ya tidak semua adopter begitu gitu kan, cuman kan kita juga kita berhak dong punya rasa-rasa itu gitu. Itu yang orang emang berhak juga kan, maksudnya shelter berhak mau open adopt boleh, mau enggak juga ya boleh, ya terserah shelternya nggak sih gitu nggak sih? Sebenarnya tergantung gitu. Sebenarnya tergantung. Kalau kita pakai kata shelter itu kan secara definisi itu kan tempat singgah. Tempat singgah kan berarti tidak permanen, ya kan? Nah sebenarnya kalau kita bilang kita shelter, seharusnya kita itu hanya sebagai batu loncatan berarti kan buat di rehab, terus kita open for adoption gitu. Gue tidak mau nggak bilang iya atau shelter. Aku baru bilang shelter itu setelah aku pindah ke Kamboja. Karena bentuknya shelter kan, gitu. Udah halaman, sebenarnya ya nggak berdasarkan bentuk aja sih, tapi maksudnya memang aku sudah belajar dari apa ya?
shelter atau enggak di artikel di luar ya yang step-stepnya untuk menjadi shelter ataupun apa ya namanya Shelter sanctuary yang kayak atau firm lah gitu ya mungkin ya, yang lebih yang firm. lebih profesional daripada proper zaman lah. zaman dulu aku awal-awal yang dihujat banyak orang juga pernah gitu. Cuman ya jadinya ya sekarang ya kayak gini. Jadi aku sih sekarang udah berani ngomong itu shelter karena aku memang satu aku juga melakukan open adopsi, dua tempatnya menurut aku sudah lumayan proper, nggak maksudnya ada indoor ada outdoor gitu ya nggak. Terus ada Nggak disekep dalam rumah sekat-sekat gitu. juga maksudnya mungkin untuk khusus yang Ada ruang jenis ini isolasi, atau, ada gitu-gitu, ada ruang yang ada ruang bayi tadi ya. Iya, gitu. Jadi lebih at least belum sempurna tapi sudah lebih proper dari zaman dulu gitu atau awal-awal itu sih. Awalnya kayak gitu. Jadi kalau bikin shelter dibilang sengaja nggak sengaja, aku rasa semua pemilik shelter pasti awalnya nggak sengaja kali gitu ya. Kayaknya nggak ada deh. Mungkin ada nggak ya orang yang gue pengen ngumpulin anjing banyak ntar gue jadiin shelter gitu, kayaknya nggak tahu deh, kayaknya nggak ada ya maksudnya. Tapi itu kan seiring perjalanan waktu aja ya, atau kita banyak. bersedia. Nah kalau dulu aku masih turun ke lapangan buat rescue, ngejar-ngejar masuk ke got-got gitu. Cuman sekarang lebih ke ada orang rescue, WhatsApp nanya, "Kak bisa tampung ini nggak?" gitu. Kalau pas aku ngerasa mampu, ada tempatnya aku iyain. Cuman kalau aku ngerasa nggak mampu, aku lagi defisit, aku lagi kekurangan bahan dan tempatnya tidak ada, aku bilang sorry nggak bisa gitu. Coba tolong ke cari penampungan lain. Atau kayak gitu. bantu ngepost kali ya. Iya kalau bantu repost itu ya sering gitu. Iya. Oke. Wah seru banget ya gitu. Oke, nah tadi tuh sebenarnya seru banget sih. Aku cerita dikit kali ya. Jadi tadi kan sempat bilang, pokoknya punya shelter itu biasanya sih kecelakaan gitu ya. Jadi maksudnya kejebak gitu lama-lama jadi banyak gitu. Tapi karena dulu tuh aku sering banget follow shelter gitu kan. Awal tuh juga rescue kan, aku rescue mandiri tapi jadi peliharaan gitu kan ya. Nah itu kan awalnya juga karena lagi macet-macet nih di jalan, kejebak lah sama IG shelter. Itu tuh awalnya, aku nangis. Ya kan kalau ini ya ampun kasihan banget. Jadi maksud aku kayak ternyata tuh ada dunia yang kayak gitu yang ya hewan-hewan ini gitu ya, yang pada kasihan, pada ya ada yang dianiaya, ada yang tadi ditinggal pindah sampai tinggal tulang doang. Itu kayak itu sebenarnya tuh kayak nggak masuk akal buat aku ya gitu. Maksudnya untuk saat itu tuh aku nggak masuk akal gitu. Sampai kepikiran gini, aduh ini apa gue bikin shelter aja gitu. Jadi ada nggak sih orang yang emang pengen punya shelter? Itu gue tuh kepikiran, apa gue punya shelter ya, gila kasian banget nih hewan-hewan di dunia sana kayak gitu kan segala macam. Tapi ya akhirnya karena ya berhitung juga gitu kan, aduh kebutuhan budget atau apa segala macam, ya akhirnya ya itu. Jadi kalau aku sendiri lebih ke step by step gitu kan, dari rescue mandiri, peliharaan. Terus aku berpikir aku tuh orangnya kan takut begitu megang duit orang gitu kan. Maksudnya kan kalau shelter pasti banyak harus manage donasi kan gitu segala macam. Jadi udahlah daripada kayak gitu mending cari uang tambahan gitu buat nanti ya itu bekal buat street feeding gitu sih. Jadi akhirnya aku tuh memutuskannya kayak gitu, mendingan aku rescue mandiri terus punya usaha ya pet shop gitu kan. Nah taunya jadi bisa buat bantu hewan-hewan lain kayak gitu sih gitu. Karena ya apalagi kenal dirimu juga gitu kan, kayaknya kok ya, ternyata itu adalah langkah yang tepat. Kayaknya shelter tuh berat ya, Wak. Berat ya? Berat sih. Apa tuh? Nah, kalau ngomong berat itu sebenarnya suka dukanya tuh apa sih gitu? Ya mungkin sukanya dulu kali, karena kalau duka kayaknya lebih panjang. Kalau suka bisa sih sampai lek-lekannya keluar ini. Suka tuh awalnya karena kita suka binatang ya. Jadi ada mungkin when you kalau di saat kamu menyelamatkan satu nyawa itu kayak feed your soul gitu ya. Ya, kepuasan aku bisa nyelamatin dia dari got atau dari kali atau whatever gitu ya. Itu punya kepuasan sendiri dan bikin kita senang gitu. Sukanya sih itu. Terus karena memang aku suka anjing ya suka aja. Awalnya kalau jumlahnya 10 gitu masih lucu ya gitu ya, bisa gendong-gendong satu-satu gitu. Tapi kalau udah jumlahnya 100 gitu kan, mau gendong-gendong bisa makanya dia berotot ya. Gitu. Ngomong-ngomong dulu sebelum suka duka, emang sekarang ada berapa sih total hewan yang ada di rumah Ojon? Ada apa aja, ada berapa gitu? Ntar nyambung lagi ke suka duka. Total anjing sekarang 90, termasuk yang bayi-bayi tadi itu ya. Terus sama kucing ada 50. Sama di rumah juga ada kura-kura 1. Oh, baik. Penting ya. Iya. Itu kuncian tuh kayaknya. Sama ada monyet sih 2. Sebenarnya tuh monyet itu rescuean orang nitip, cuman nggak tahu nitip sampai tahun 2030 mungkin ya.
Itu kalau yang monyet itu nggak mau maksudnya kan ada juga tuh shelter yang bisa ke hewan liar tuh. Tadinya pengen naruh Mau di kesituin gitu misalnya pengen naruh biar- di Pejaten. Heeh. Cuman ya itu belum sempat juga, dan ini sama monyetnya itu agak galak gitu ya, gitu agak galak. Jadi kalau kita apa angkat tendangnya tuh dia bisa gigit kanan kiri gitu. Jadi Oh, oke. takut juga gitu. Kayak Jadi di Jan gitu kan dia kadang suka bisa sampai ngelepasin iya pengen ke sih, hewan liar pengen itu gitu. tuh udah nanya ke beberapa juga, ada yang bilang nggak bisa, ada iya, kalau iya. kalau Pejaten sih sebenarnya bisa, cuman emang belum aja. Iya. Oke, karena aku waktu itu soal monyet masih ngerasa masih mampu ngasih makan lah gitu. Sebenarnya ya monyet dikasih, pengennya sih ngelepasin di hutan ya, tapi kalau kita Iya. tato bawa ke hutan kita lepasin juga Salah juga kan, harus Salah direhab juga, dulu. nggak boleh kan. Dia harus ngerti cara cari makan sendiri gimana. iya, Nggak bisa langsung gitu-gitunya. di ini. Karena biasanya dia di feeding kan gitu. Iya, betul. Oke, lanjut lagi ke suka duka Cie. Udah nih sukanya Iya, dua doang nih. sukanya itu tadi Dukanya ya. ada 100. Kalau dukanya yang paling utama tuh sedihnya tuh kalau anjing sakit, anjing kucing sakit, kita nggak ada biaya gitu ya. Kadang sih baik ya, ada beberapa klinik yang boleh nyicil atau boleh ngutang gitu. Utangku di satu klinik ada sampai udah masih 28 juta kalau nggak salah. Itu dukanya juga ya, itu banyak duka utang. banget tuh, banyak utang. Jadi ada klinik yang mengerti posisi kita gitu, jadi mereka boleh nyicil, boleh hutang. Tapi ada juga klinik yang strict kan, harus keluar bayar gitu. Itu sih. Jadi paling sedih kalau memang ada yang sakit sih, itu karena ya itu nyari duitnya nggak gampang. Kalau dulu tuh zaman dulu itu aku sampai jual laptop, jual handphone gitu karena belum ada sosial media dulu kan. Oh iya, gitu. benar. Jadi kita mau minta bantuan orang, mau teriak ke siapa? Ya itu suka dukanya. Kalau sekarang sih ya syukur-syukur sih, kalau misalnya aku posting sakit butuh biaya sih ada yang bantu. Ada yang nyawer ya biasanya Ada yang kan. nyawer gitu, walaupun kadang kalau anjingnya sakit gampang nyawer banyak, cuman kalau kucing agak susah. Oh gitu. Jadi kadang kucing aku jarang posting. Pakai duit yang ya duit kas, Ada lah. nyomot duit mana-mana lah, Donasi lain. gitu. Iya. Gitu. Jadi emang dukai juga harus pinter ini sih, gali lubang tutup lubang sebenarnya ya. Iya, Donasi buat ini ya dipakai sedikit buat Yang kucingnya, mana? gitu. Untungnya di dekat rumah sana ada klinik. Jadi dia sebenarnya klinik kecil, tapi sebenarnya dokternya lumayan ya. Jadi dia murah. Jadi dia biaya konsultasi cuma 30.000. Jadi kalau tanpa obat kita ke dia, kita beli obat sendiri cuma bayar 30.000. Oh iya. Itu obatnya. itu ngebantu banget. Oke. Jadi Syukurlah. ya keluar paling sama Gojek 100.000 lah ya. Iya. Gitu. Satu apa? Kalau satu kucingnya. Iya, tapi kan lumayan kalau kita ke klinik yang gede kan paling nggak 250.000 keluar. Iya benar. Udah gitu nih dekat lagi kan. Dekat. Oke. Itu selain susah manage, tadi kan keuangan gitu ya, tapi manage anjing ada 90 tuh lu apa namanya semua 90? Apa? Oke, lu gimana sih manage gitu? Apa lu catet ini si ini ditemukannya kapan? Ini udah vaksin apa? Ini lagi sakit apa? Gitu nggak ngerti tuh, itu ada nggak sih gitunya gitu? Enggak sih, kalau nyatet aku tipe orang yang paling males nyatet gitu. Jadi kecatetnya di sini semua. Waduh. Untung inget sih, soalnya Wah, selalu gila inget. sih. Dan aku kan dibantu sama ada 3 orang ya. Pak Jayadi, si Rian sama Andre gitu. Andre tuh kebanyakan yang buat nganter-nganterin karena dia pakai mobil gitu. Terus Pak Jayadi di Kamboja, Rian yang di Parung gitu. Jadi mereka sih sangat membantu banget gitu. Karena maklum ya udah tua nih gitu, udah nggak bisa bongkok-bongkok kelamaan, udah pegel. Udah encok ya? Udah gitu ada 90 bongkoknya. Kalau masih 10 mah masih gak Iya, udah badan berasa menua soalnya. Jadi emang butuh bantuan tenaga orang yang lebih muda. Oke. Walaupun Pak Cahyadi nggak lebih muda ya. Iya, tapi dia masih Cuman dia karena dia itu ini deh, pokoknya dia bahkan mungkin dia ngerawat anjing lebih bagus daripada gua. Iya. Kayak dulu tuh waktu Kennel Boy-nya masih siapa ya, anak muda gitu ya, aku hampir tiap hari ke shelter. Itu kan kalau dari Parung ke shelter ongkos gojeknya PP udah cepet. Iya, itu sekarang 2 titik kan berarti ya? Iya, itu kan buang duit juga ya. Kalau sekarang ada Pak Cahyadi mah gue tinggal seminggu 2 minggu sekali. Tapi sekarang juga kan ada video call, kayak dulu gitu lo harus kontrol gitu kan. Iya, kalau Pak Cahyadi juga tiap hari ngirim video anak-anak lagi pada makan. Kalau ada yang sakit, ada yang murung aja dia langsung bilang. Langsung aku gitu minta Andre jemput.
Oke, bawa klinik gitu. Karena kuncinya kan sebenarnya komunikasi kan gitu. Iya, itu dia gitu. Kalau komunikasi lancar ya nggak perlu dipelototin terus gitu. Karena kan aku juga jagain di rumah ya. Yang di rumah ini kebanyakan yang masih bayi, yang tua dan yang sakit. Jadi memang butuh dipelototin 24 jam gitu. Aku kan juga jarang pergi kan. Iya. Jadi kalau pas di rumah ya emang kan mereka depan mata semua, jadi kalau mereka kenapa-napa dan jumlahnya tidak sebanyak di shelter kan, jadi aku masih ketangkep yang di rumah mata berapa? gitu. Yang di rumah berapa? Di shelter berapa? Kalau di rumah sekarang mungkin 20-an ya, Puluhan di shelter ya. Masih kelihatan lah ya kalau 20 ya. 20 something lah, di shelter dia 50 lebih. Iya. Yang kucing beda lagi? Yang kucing beda lagi Tempatnya. Enggak, kucing di situ juga, yang di Parung. Oh, yang di 20 tadi itu. Oke. 20 lebih lah, 30 kali mungkin sekarang, sama ada bayi-bayi itu juga gitu. Oke, tapi sebenarnya sih dukanya sih sebenarnya mungkin juga nggak banyak banget, tapi kayaknya kontinu ya gitu kayaknya Iya, terus-terusan ada karena kan gitu. karena tiap hari aja ada aja yang entah tahu diare, tahu muntah, tahu diem aja gitu. Pokoknya silih berganti aja. Apalagi sekarang nih kucing lagi kena panle. Oh, itu kan cepet banget ya nyebarnya ya. Iya, itu kayak kucing pagi masih sehat, malam udah kaku gitu. Aduh, malam udah kaku sedih banget. Gitu kayak belum sempat dibawa ke dokter udah meninggal duluan gitu. Kalau panle itu kayak cepet banget ya, apalagi buat ke bayi ya. Waduh, kalau kan bayi yang belum itu kayak vaksin kan. Sorenya masih lari-larian, paginya udah subuh udah nggak ada. Kan pas sore lari-larian masih makan normal, kita kira nggak kenapa-napa dong. Iya, soalnya udah kaku aja pagi-pagi. Pagi-pagi udah kaku dengan keluar mencretnya gitu. Diarenya udah keluar. Iya, diarenya udah keluar. Dan baunya kalau panle kan khas banget tuh. Gue baca banget kayak parvo juga, kalau pas pupnya mencret parvo tuh udah ketahuan banget ya. Kalau aku sudah hafal banget gitu. Iya. Nah, ini kalau untuk manage shelter nih ya, berarti kalau ada 140 bener dong ya, 90 tambah 50 ada 140 hewan gitu, 143 deh, ada monyet dua gara-gara satu kan. Nah, itu tuh sumber dananya tuh dari mana sih gitu, gimana tuh? Tadi kan apalagi udah langganan ke klinik gitu kan, udah ya juga, yang utangnya juga banyak gitu, tapi kayak sebenarnya hasil pendanaannya tuh seperti apa sih gitu? Kalau aku di Rumah Ojon tuh ada program OTA, jadi per anjing atau per kucing ya. Jadi gini, jadi kalau OTA itu orang tua asuh, jadi kalau anjing itu 350.000 per bulan, atau 1 karung dog food. Kalau kucing itu 150 gitu. Jadi tapi kalau kucing yang punya OTA itu cuman beberapa, nggak nyampe 5 kayaknya. Dikit ya kalau kucing ya malah ya. Kalau anjing dari 90 anjing yang punya OTA mungkin sekitar 25. Juga masih nggak mengcover sih sebenarnya. Iya. Cuman kan aku juga ada si toko Ojon tuh, Ojon tuh sama membantu, itu sama ada beberapa orang. Karena si toko Ojon itu harus pada follow juga sih ya gitu. Soalnya emang lucu sih, kadang-kadang racun itu loh. Barang-barangnya lucu banget kan. Iya, emang sengaja kan motif anjing sama kucing. Iya, motif anjing kucing kayak binatang lah. Iya, kayak payung transparan gambar kucing anjing kan gemes ya, racun ya. Jadi kayak pengen dari situ sebenarnya lumayan juga ya. Iya, keuntungan dari situ sih. Yang bisa saling menopang ya gitu. Kalau berdasarkan OTA doang sih nggak karena baru 25, kalau seandainya 90 punya OTA semua sih mungkin nutup gitu ya kan. Cuman ya karena itu ya memang, terus ada juga orang yang donasi rutin tanpa menjadi OTA gitu. Itu silih berganti sih, kadang si A si B yang orang aku nggak kenal, bahkan mereka tidak konfirmasi juga, jadi aku juga nggak tahu siapa itu gitu ada beberapa, cuman nggak banyak. Iya. Gitu. Sosial media berarti emang ngebantu banget ya kalau untuk ini ya. Cuman kalau misalnya dog food, kadang ada yang ngirim gitu kan, juga suka ngirim. Lumayan lah ya gitu.